ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Ahibati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat hidayah di dalam Islam dan terlebih lagi hidayah di dalam sunnah, karena tidak semua kaum muslimin diberikan hidayah cinta kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak mereka beragama Islam tapi justru mereka tidak suka kalau ada orang-orang yang mengamalkan syariat dan sunnah Nabi. Maka kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah, bukan hanya nikmat Islam yang Allah berikan, tetapi juga nikmat mengenal sunnah, mencintai sunnah, dan mencintai majalisul ilm. Ahibati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sungguh kalian itu adalah sesat, illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah, kata Allah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah, niscaya akan aku tunjukkan jalanku. Ini janji Allah. Allah menetapkan dan mengatakan kalian itu semuanya sesat kecuali yang aku beri hidayah. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan hidayah? Fastahduni, kata Allah, mintalah hidayah kepadaku dengan terus berdoa, berikan petunjuk, diberikan keistiqomahan. Nah, bahkan di dalam setiap sholat kita, saat kita baca Fatihah, itu sejatinya kita sedang minta petunjuk Nabi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, wahai Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau sesatkan. Waladhdallin, ya, bukan jalannya orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang yang kau sesatkan. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi, ya, karena mereka punya ilmu tapi tidak punya amal. Siapa orang-orang yang sesat? Orang Nasrani. Mereka punya amal tapi tidak didasari ilmu. Maka sejatinya saat kita sedang sholat, membaca Al-Fatihah 17 kali, 17 rakaat dalam sehari semalam, itu kita sedang minta hidayah. Jadi hendaknya ketika kita sholat,
itu kita renungi, kita resapi makna daripada apa yang kita baca. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar membaca zikir tanpa kita mengetahui artinya, apalagi merenungi maknanya. Coba kita lihat, kita sudah berpuluh-puluh tahun mengerjakan sholat. Apakah dari awal yang kita baca sampai selesai salam paham maknanya atau tidak? Bagaimana Allah akan berikan kepada kita hidayah? Bagaimana Allah akan berikan kepada kita faidah dari sholat yang kita kerjakan kalau kita sendiri tidak tahu di dalam sholat itu kita sedang minta apa, di dalam sholat itu sedang baca apa? Akhirnya ya sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Keluar dari sholat ya sudah maksiat lagi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Syekh, kata seorang pemuda kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, saya mengerjakan sholat, tapi kenapa selesai saya sholat saya juga masih sering mengerjakan maksiat? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, periksa sholat. Mungkin engkau hanya sekedar sholat tanpa memahami apa makna yang kau baca, apa kandungan yang kau baca. Mungkin engkau sholat tapi hatimu tidak hadir, sehingga sholat itu tidak mendatangkan manfaat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kecuali sebatas menggugurkan kewajiban. Maka diduduknya di majelis ilmu itu kita mempelajari kandungan-kandungan makna sholat, ya, sehingga dengan demikian sholat kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kita ini tanpa hidayah dari Allah adalah sesat. Tersesat, tidak tahu arah, terombang-ambing dengan segala fitnah, gemerlapnya dunia, cobaan dunia, ujian dunia. Disitulah pentingnya kita mendekat kepada Allah, meminta keselamatan kepada Allah. Nah, tanpa ada hidayah dari Allah kita akan terombang-ambing, kita akan tersesat, kita tidak tahu arah, apa yang harus kita lakukan dalam dunia ini, apa tujuan kita hidup di dunia ini. Itu semua ya kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan hidayah. Hidayah itu biasanya diberikan kepada hambanya dari ilmu. Kita tadinya masih suka melakukan riba, tidak sengaja kita lihat postingan saudara kita, status saudara kita tentang bahayanya riba. Ternyata dosanya besar sekali, bahayanya luar biasa ini. Akhirnya dia taubat dari dosa riba, berhenti. Ada cuma dari satu ilmu, status orang yang pasang status. Bagaimana kalau seandainya kita istiqomah, duduk di majelis ilmu, dapat ilmu lagi, oh iya ternyata hukumnya begini, oh ternyata, sehingga kita insya Allah terbimbing di atas hidayah, di atas agama Allah. Nah, maka tidak ada jalan yang harus kita lakukan kecuali mendekat, kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hidayah. Dengan apa? Dengan hijrah. Mulai kita berubah, mulai introspeksi diri. Saya sudah tua, kok ibadah saya begini-begini saja. Saya sudah tua, kok pengetahuan ilmu saya begini-begini saja. Kok amal saya masih sedikit. Saya yakin akhirat itu ada dan pasti akan dikembalikan. Kok saya nggak berbekal. Kok saya masih bergelimang dosa dan maksiat. Disitulah dia mulai apa? Hijrah. Nah, para ulama mendefinisikan hijrah itu terbagi dua. Hijrah secara zahir dan hijrah secara batin. Hijrah secara zahir adalah berpindahnya seseorang dari negeri kafir ke negeri Islam, dari negeri syirik ke negeri tauhid. Itu makna hijrah secara zahir, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua bermakna batin, hijrahnya hati. Kalau tadi kan zahir badan kita yang hijrah. Kalau yang kedua bermakna batin, hati kita yang hijrah.
hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Kita selama ini banyak maksiat. Sudah waktunya saya hijrah. Masa iya akan terus seperti ini hidup saya, bergelimang dosa dan maksiat? Saya harus hijrah. Saya harus cari pergaulan yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang mengajak kepada ibadah dan ketaatan. Sudah waktunya saya memperbaiki hati. Hijrah ya dari kelalaian kepada ketaatan. Selama ini saya tidak suka melakukan sholat berjamaah. Mulai dia berbenah, saya harus hijrah ya. Nah, sholat berjamaah. Selama ini saya tidak suka mengamalkan sunnah syariat Nabi padahal tahu hukumnya. Mulai berbenah, saya mau mengamalkan. Saya mau sedikit demi sedikit ya menjalankan isi daripada syariat. Nah, barakallahu fikum, itu nama hijrah atau makna hijrah secara batin. Namun yang perlu diketahui bahwa hijrah itu bukan hanya sekedar merubah penampilan. Hijrah itu butuh tekad yang kuat dan butuh niat yang tulus ikhlas karena Allah. Tanpa tekad yang kuat, tanpa niat tulus ikhlas karena Allah, seseorang tidak akan kuat dengan beratnya ujian setelah hijrah. Karena orang yang mau hijrah itu banyak sekali ujiannya. Entah itu hijrah secara zahir ataupun hijrah secara batin, semuanya dihadapkan dengan ujian yang berat. Bagaimana dulu Rasul dan para sahabatnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ditinggalkan semua harta mereka, nggak boleh dibawa. Bahkan kalau harta masih bisa dicari, anak istri mereka pun tidak boleh dibawa. Sama orang-orang kafir Quraisy, nggak boleh hijrah, diri sendiri kalian saja. Ya, nggak boleh. Betapa beratnya kita meninggalkan anak istri kita di rumah di Mekah, sementara kita harus hijrah ke Madinah. Bagaimana kita sudah punya harta banyak, punya rumah, punya kebun, karena hijrah ditinggalkan. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu seorang yang kayanya luar biasa. Ketika hijrah, semua hartanya yang nilainya triliunan, ya kalau dikonversikan ke rupiah, gak boleh ada yang dibawa kecuali hanya pakaian yang menempel. Bayangkan, berat apa enggak? Kalau tidak punya tekad yang kuat, kalau tidak punya niat keikhlasan yang kuat karena Allah, gak akan seseorang mau untuk hijrah. Demikian juga hijrah secara batin akan banyak sekali dihadapkan cobaan, ujian dan segala macam. Dan memang terkadang setelah seseorang hijrah itu malah banyak ujian. Sebelum hijrah, ketika kita masih awam, itu kayaknya cobaan santai saja, hidup itu senang, santai, rezeki mengalir, badan sehat, ya, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman baik-baik saja. Tapi kenapa kok setelah hijrah jadi banyak ujian? Nah, ini materi kita siang ini, yaitu tentang mengapa setelah hijrah jadi banyak ujian. Nah, jawabannya adalah itu ujian keimanan dan keikhlasan kita hijrah. Jadi kalau ada orang yang setelah hijrah justru malah banyak cobaan, malah banyak ujian, itu adalah ujian dari Allah untuk menguji ketulusan iman kita dan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan begitu saja seseorang mengatakan saya beriman, saya hijrah, sampai dia diuji. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nas ayudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira hanya dibiarkan mereka mengatakan aku beriman, kemudian tidak akan diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kata Allah kami telah menguji umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, sehingga dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya, siapa yang ikhlas
ya, niatnya wala ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian itu pula kami tahu siapa yang dusta imannya, dusta hijrahnya. Jadi wajar kalau seandainya kita mau hijrah, ya, banyak ujian. Apalagi yang dari non muslim masuk Islam, itu ujiannya berat. Entah itu ujian ekonomi, entah ujian keluarga, dipisahkan dari keluarga, tidak diakui oleh keluarga, banyak sekali ujian. Atau ujian dari pasangannya. Nah, yang paling sering ujian ekonomi, ujian ditinggalkan keluarga dan teman. Ini paling banyak. Ini paling banyak. Saya punya teman, dia kerja di bank. Ya, ada jamaah kerja di bank, gajinya 15 juta ke atas tiap bulan. Itu tahun 2014. Ya mungkin kalau sekarang sudah besar anggapnya ya, mungkin sudah naik. Dia hijrah dari membaca-baca ya majalah, tahu tentang riba dan bank itu luar biasa riba. Akhirnya dia resign dari kerjaan di bank. Dia tinggalkan gajinya yang belasan juta. Demi apa? Demi hijrah untuk memperbaiki diri. Setelah itu apa yang terjadi? Dia karena skillnya di perbankan, berarti kan kerjanya harus di bank. Dia resign dari bank, berarti untuk kerjaan lainnya nggak punya skill. Akhirnya ya serabutan, apa aja dijual, yang penting menghasilkan uang dengan cara yang halal. Kerja apa saja dia jalani supaya dapat penghasilan. Nah, jauh berbeda saat dia kerja di bank belasan juta, begitu riset UMR pun nggak dapat. Kan kalau nggak kuat orang akan mundur kembali. Justru disitulah ujiannya, diuji sama Allah. Nih, saya kasih kesusahan ekonomi, sabar, istiqomah, atau balik lagi kerja di bank. Nah, tidak cukup hanya di situ. Diuji dengan sakit jantung, harus cuci darah, ya, bukan cuci darah, harus pasang ring, harus segala macam, berobat ke Jakarta, mobilnya 2 habis semua Pak, mobil 2 itu dijual semua, ya. Usaha dia mungkin dari yang didapatkan dari gaji tabungan bank itu, dia belikan sesuatu juga sama, dijual, gak tersisa. Tapi alhamdulillah, dengan niat yang ikhlas, dengan tekad yang kuat, sampai sekarang masih istiqomah, meskipun dengan kondisi yang, mohon maaf, ekonomi yang tersiok-siok. Memang ujian begitu, datangnya setelah kita mau baik. Karena memang tadi kata Allah, tidak akan aku biarkan kalian hanya mengatakan saya beriman, saya berubah lebih baik, saya mau hijrah, tanpa diuji. Pasti diuji. Makanya kalau kita sudah siap hijrah, harus siap, ujian pasti akan datang. Tapi ketahuilah, ujian itu cara Allah untuk mengangkat derajatmu. Jadi sabar. Ketika engkau sedang diuji, itu artinya Allah sedang ingin angkat derajat. Allah sedang ingin hapuskan dosa-dosa jahiliyah. Tinggal kita kuatkan tekad. Saya lillahi ta'ala, saya punya Allah. Memang Allah yang sedang uji saya supaya saya menunjukkan saya tulus karena Allah. Saya sudah ingin berbenah. Jangan sampai kembali kepada masa kelam kita. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada juga yang diuji dengan pasangan. Setelah hijrah, diajak sama suaminya hijrah, atau sebaliknya diajak sama istrinya hijrah. Tetapi karena hijrahnya bukan karena Allah, hijrahnya bukan ingin berbenah, memang hijrahnya karena pasangan, itu cenderung banyak yang gugur. Begitu suaminya mengecewakan, ya, akhirnya dia pun kecewa sama agama suaminya. Suaminya sudah kena sunnah, ngajak istrinya kajian, nyuruh istrinya pakai hijab yang besar,
nyuruh istrinya pakai cadar, dijalanin sama istrinya, karena nurut sama suami. Tapi bukan karena Allah. Begitu suaminya, entah namanya manusia ya, entah dia mengkhianati, ya, entah mengecewakan, entah berselingkuh. Karena ada, ya, Allah musta'an, ya hadahullah, seorang ikhwah berzina, berselingkuh, yang akhirnya istrinya kecewa, dikhianati oleh si suami. Akhirnya apa? Marah sama suami. Dan karena suami yang menyuruh dia berhijab, bercadar, dia pun marah sama agamanya suami. Akhirnya apa? Dia lepas cadarnya, dia lepas kerudungnya, dan jadi awam kembali, gak pakai hijab. Maka nasihati istri kita, sampaikan kepada anak istri kita, wahai istriku, hendaknya ketika engkau berniat untuk memperbaiki diri, untuk berubah, untuk hijrah, jangan karena suami. Suamimu ini manusia biasa, imannya lemah. Bisa jadi suatu saat saya tergelincir, suatu saat saya tidak istiqomah, suatu saat saya mengecewakanmu. Ketika saya mengecewakanmu, maka engkau akan marah dengan agamaku, marah dengan diriku, dan kemudian marah sama agama. Tetapi ketika engkau hijrahnya karena Allah, maka meskipun suamimu ini meninggalkanmu, mengkhianatimu, mengecewakanmu, engkau akan tetap istiqomah karena engkau punya Allah. Nah, ada lagi ujian dijauhi oleh keluarga. Ya, terkadang ketika kita sudah mulai hijrah, itu disaring sama Allah. Yang jelek-jelek itu dijauhkan sama kita. Ya, tadinya kita gaul sama yang suka nongkrong, rokok bareng, musik-musikan bareng, atau bahkan minum bareng. Kita sekarang mulai istiqomah, sholat tepat waktu, pakaian rapi, ya. Nah, mulai menundukkan jenggot. Teman-teman kita yang masih jelek itu mulai minder, mulai meninggalkan kita, entah karena minder, entah karena nggak suka kita, mungkin dianggap mereka so suci. Mereka meninggalkan kita. Gimana perasaan kita? Sedih tidak? Sedih. Bayangkan teman-teman kita semuanya pergi. Tapi jangan takut. Ya, Allah akan datangkan pengganti teman-teman yang baik. Ketika kita mulai meninggalkan budaya-budaya yang tidak ada contohnya, amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari syariat, kita mungkin dijauhi oleh tetangga. Oh, si itu mau Wahabi, nggak suka ikut acara-acara lagi. Ya biarkan saja. Kita mungkin dikucilkan, ya mungkin jadi bahan omongan, jadi bahan pembicaraan. Biarkan saja. Memang itu lagi diuji. Ya, ada yang lulus, dia tetap istiqomah, dah biarin aja orang mau ngomong apa. Yang penting, ya, saya tetap di atas agama Allah. Ada juga yang nggak kuat, saya nggak kuat dengan tekanan ini. Akhirnya ya gabung lagi, ya nongkrong lagi. Nah, jadi barakallahu fikum, ujian datang silih berganti ketika seseorang mulai hijrah dan mulai memperbaiki diri. Ada juga ya saudara kita yang sebelumnya di kelompok atau di organisasi, yang mohon maaf kalau sholat di masjidnya tempat bekas sholat kita dipel karena bukan bagian dari kelompoknya. Hartanya halal, ya kalau bukan di luar kelompoknya. Kemudian perwalian orang tua tidak sah kalau orang tuanya bukan dari kelompoknya. Kalau seandainya keluar dari organisasi ini murtad. Ada saudara kita yang qadarullah, ya, dia keluar dari organisasi ini, dia tidak diakui lagi oleh sama keluarganya, tidak diakui oleh saudaranya. Nah, kenapa? Karena sudah bukan dari organisasi ini. Sabar. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Dan engkau sedang diuji. Apakah engkau akan tetap istiqomah di atas agama Allah, atau akan kembali kepada ajaran yang tidak sesuai syariat? Intinya kita semua ini sedang diuji.